Saudara, kita mau ikut-ikutan banyak media nih, yaitu di akhir tahun bikin semacam kaleidoskop atau rangkuman dari peristiwa-peristiwa paling menonjol di dunia ya katakan ya, peristiwa terutama peristiwa politik. Apa boleh buat, walaupun realitas jauh lebih kaya daripada politik sebetulnya, tapi ini yang paling mudah dilihat karena diberitakan paling banyak. Dan sebelumnya saya ingin menyatakan bahwa saya tahu bahwa Anda merasa waktu berjalan sangat cepat. Sama. Semua orang merasa, terutama di kota-kota ya, merasa bahwa waktu berjalan begitu cepat. Anak Anda yang kemarin masih merangkak, tiba-tiba sudah gadis remaja. Dan sekarang hari ini kita sudah berada di penghujung tahun 2025. Betul, sangat cepat nih. Entah kenapa, mungkin karena perasaan kita dan sebagainya. Atau mungkin karena peristiwa-peristiwa sekarang ini jauh lebih cepat berganti karena makin kompleksnya situasi dan makin banyak aktor di semua bidang. Sehingga sirkulasi peristiwa begitu cepat dan itu membuat kita merasa, oh waktu berjalan begini cepatnya. Nah sekarang kita sampai di ujung dan kita mau lihat beberapa yang paling menonjol dalam perkembangan di panggung global ya. Yang pertama kita lihat negara paling dikdaya di dunia ini so far sejauh ini, yaitu Amerika Serikat. Tahun ini dia kembali dipimpin oleh orang namanya Donald Trump. Dan kita lihat Donald Trump ini pada periodenya yang kedua ini semakin dikeluhkan banyak orang, termasuk di dalam negerinya. Terlalu banyak pernyataan-pernyataan dia atau kebijakan dia yang sangat aneh dan sulit dinalar, sulit dimengerti, bahkan oleh banyak tokoh Amerika sendiri. Belum lagi skandal-skandalnya yang dengan Jeffrey Epstein misalnya, yang katanya berisi banyak sekali foto. Dan ada seorang senator atau congressman dari Partai Demokrat kebetulan yang menyatakan bahwa dia punya dokumen yang menyatakan bahwa Donald Trump pernah lebih dari 4.000 kali mengirim uang kepada Jeffrey Epstein, seorang yang dinyatakan sebagai pedofil, suka melakukan hubungan seks dengan anak-anak dan sekaligus semacam mucikari informal buat kalangan atas. Begitu banyak yang terlibat di kalangan atas, foto-fotonya makin terbuka sekarang. Dan salah satu klien Jeffrey Epstein sudah bisa dipastikan adalah Donald Trump, Presiden Amerika Serikat. Nah, saudara, di dalam tradisi Amerika itu biasa presiden yang menjabat pada periode kedua biasanya berturut-turut. Baru kali ini kelihatannya agak beda ya. Jadi Trump itu 2016-2020 kan satu, lalu yang berikutnya dikalahkan oleh Joseph Biden, dan sekarang dia comeback, revenge dan comeback jadi 2 kali. Secara konstitusi tetap nggak boleh yang ketiga. Jadi yang 2 kali, tapi jelas artinya sekarang Trump itu tidak bisa lagi menjabat 3 kali. Dan biasanya Presiden Amerika tuh kalau sudah yang kedua, biasanya lebih merdeka, lebih semaunya gitu, lebih enteng karena nggak mungkin terpilih lagi. Biasanya misalnya dalam kasus Timur Tengah misalnya, Presiden Amerika di periode kedua biasanya tidak sungkan-sungkan untuk mengkritik Israel misalnya. So, kalau yang pertama dia karena lobby Israel begitu kuat di Amerika, biasanya takut Presiden Amerika itu. Begitulah. Nah sekarang Donald Trump juga di periode keduanya. Jadi dia kelihatannya lebih bebas, lebih merdeka, lebih nggak ada beban lagi. Dan mohon maaf lebih ngawur gitu ya. Ada perang tarifnya yang luar biasa dan sampai sekarang kayaknya nggak terlalu jalan. Dia bikin tarif gila-gilaan ratusan persen pada barang-barang Cina misalnya, dan ternyata kalah juga, dan dia kemudian berunding lagi dengan Presiden Xi Jinping, dan secara umum bisa disimpulkan bahwa dalam hal ini Amerika sudah kalah dalam perang dagang sama Cina. Nah, dia juga bikin kebijakan yang sangat keras pada kaum imigran, dan kelihatannya lupa bahwa dia sendiri adalah imigran dari Skandinavia ya, orang tuanya keturunan Swedia gitu, dan belum juga istrinya juga
imigran, dan sekarang dia terutama dari imigran dari Amerika Latin, Venezuela. Dia sampai menyewa penjara di El Salvador ya, untuk mengirim kembali para kriminal orang Salvador dan mungkin juga orang di sekitar negara itu, Brazil, Argentina dan sebagainya di kawasan itu yang melakukan kejahatan di Amerika. Kemudian apalagi, jadi Donald Trump tampil dengan battle cry yang disebut MAGA, ya, Make America Great Again. Jadi dia mengasumsikan bahwa Amerika ini sekarang sudah nggak dihormati oleh dunia. Dulu dia jadi superpower yang hebat sekali. Gara-gara dipimpin Obama, dipimpin Biden, bahwa orang Demokrat lah ya. Jadi lemah lagi, dan sekarang saatnya bagi dia untuk membuat Amerika perkasa lagi. Masalahnya adalah keperkasaan Amerika itu, upaya pemerkasaan Amerika itu biayanya mahal, terutama buat negara-negara lain. Tapi juga sampai batas tertentu bagi Amerika sendiri. Jadi misalnya dia keras soal tarif, soal imigran, dan akhirnya rubrik MAGA ini jadikan common denominator atau titik temu dari semua kekuatan yang secara umum bilang white supremacy atau WASP, ya, White Anglo-Saxon Protestant. Jadi semua akhirnya MAGA itu diidentikan dengan ideologi-ideologi semacam itu, sesuatu yang merupakan kemunduran besar sebetulnya dari segi sosial dan budaya Amerika, tapi itulah yang digelorakan Donald Trump. Jadi secara umum kita bisa simpulkan bahwa kehadiran Donald Trump di Washington sekarang ini, di Washington DC, itu bisa dikatakan lebih banyak mudaratnya buat dunia dan sangat kecil manfaatnya buat dunia, tapi bahkan juga termasuk buat Amerika sendiri. Jadi misalnya dia baru-baru ini menyerang orang-orang Somalia ya di Amerika. Jadi orang Somalia itu ada banyak komunitasnya, terutama di negara bagian Missouri. Lalu ada senator dari sana namanya Ilhan Omar, pakai jilbab gitu dan lantang ngeritik dia. Dia balas dengan pernyataan-pernyataan yang begitu kerasnya sehingga orang tidak percaya hampir bahwa itu bisa diucapkan oleh seorang presiden Amerika. Dibilanglah bodoh lah di negara, dibilang pada pulang aja ke negaranya. Loh, mereka ada yang lahir di situ, padahal seperti dia orang Skandinavia yang lahir di Amerika. Jadi dia pulang ke negara, dan Somalia itu dia bilang, saya kira bukan negara itu. Gitu. Semua orang saling membunuh semaunya. Itu jelas sekali pemotretan yang berlebih-lebihan dan bias ya. Tapi itu yang dia katakan. Sehingga masyarakat, ini masalahnya tadi terkait dengan MAGA tadi, masalahnya adalah komunitas Somalia di Amerika jadi merasa terancam. Karena pernyataan Presiden Trump seperti itu bisa merupakan hasutan bagi orang-orang kulit putih untuk menggempur mereka. Sasarannya jelas, secara fisik berbeda orang Somalia dengan orang putih kan. Jadi mereka jadi takut sekali. Sehingga beberapa senator dari terutama Partai Demokrat membela bahwa orang Somalia kontribusinya besar buat negara ini, bla bla bla, panjang lebar. Berikutnya lagi apa? Dia bilang beberapa anggota Kongres yang ngeritik dia, kata dia sebaiknya dihukum mati. Jadi luar biasa, dan sampai banyak analisis menyatakan bahwa menduga keras bahwa Presiden Amerika sekali ini agak gila klinis. Ya, benar-benar bukan sekedar ungkapan gila itu, tapi gila klinis. Ada yang bilang juga schizophrenia. Tetapi ada orang namanya Michael Wolff yang menulis buku tentang Trump pertama kali. Dia kemukakan wawancara-wawancara dia dengan orang-orang terdekat Trump, dan sampai pada kesimpulan bahwa ketika dia tanya, bagaimana menurut Anda Trump? Kata si yang diwawancarai, Anda betul-betul nggak tahu? Ya nggak, makanya saya tanya, saya mau nulis nih. Begini ringkasnya, kata dia. Donald Trump itu, ini orang terdekatnya, disebut namanya oleh Michael Wolff, jadi sumbernya jelas sekali. Kata orang itu, siapa Nomberg, namanya Alan Nomberg something, kata orang itu, Anda benar-benar nggak tahu ya. Secara singkat, Trump itu idiot, itu istilahnya, idiot saja. Jadi benar-benar dia nggak ngerti urusan kenegaraan yang rumit gitu ya, hubungan internasional yang makin kompleks. Idiot itu yang ngomong orang terdekatnya, dan Michael Wolff menyatakannya itu di publik.
Jadi dia siap digugat, dia bilang juga dia sudah siapkan, dia konsultasi bersama lawyer segala macam, seandainya dia harus digugat, harus pengadilan, dia harus siap hadapi. Sampai sekarang Anda bisa lihat di Instagramnya, di videonya dia ngomong seperti itu. Jadi memang disaster kehadiran Donald Trump ini. Dan sialnya saudara, dia baru akan turun masih 3 tahun lagi. Berita buruk ya. Dalam hal ini kita perlu waktu yang lebih cepat sebenarnya ya, supaya dia juga cepat berlalu. Ahmad al-Shara ini judulnya adalah teroris yang menjadi pahlawan nasional atau menjadi presiden Syria atau Suriah. Ahmad al-Shara dulunya adalah pemimpin pemberontak yang tergabung dalam satu kelompok Islamis yang merupakan semacam cabang Al-Qaeda di Syria gitu. Terus dia berhasil satu persatu kota dia jatuhkan, dia rebut sampai Presiden Bashar al-Assad lari ke luar negeri, seorang yang berkuasa terlalu lama ya, walaupun berkuasa nggak sengaja. Bashar al-Assad itu dokter mata yang nggak suka politik sebetulnya. Tapi bapaknya meninggal, Hafiz Assad, dia terpaksa menjadi presiden. Dan rupanya setelah duduk jadi presiden, keenakan seperti biasa. Lalu lama sampai belasan tahun, mungkin lebih 20 tahun. Dan kemarin dia berhasil diusir, didepak oleh kelompoknya Ahmad Shara. Dan Ahmad Shara kemudian jadi presiden. Dan yang menarik saudara, setelah dia bekas teroris ini menjadi presiden, rupa-rupanya sejauh ini kita lihat Ahmad al-Shara benar-benar ingin membangun negaranya menjadi negara modern dan beradab dan bergaul dengan seluruh bangsa di dunia ini dengan waras, dengan damai gitu. Sehingga mengejutkan juga, dia diterima di Washington oleh Presiden Donald Trump dan kelihatannya semuanya berdamai. Dan berulang-ulang Ahmad Shara menyatakan bahwa dia akan kira-kira akan menjadi presiden yang baik gitu. Dan Suriah memang belum sepenuhnya beres sampai hari ini, masih ada letupan-letupan di beberapa tempat, tapi rupanya tidak terlalu berarti. Mereka dari kelompok pembela Presiden Assad yang terguling maupun sesama teroris atau Islamis dari kelompok di luar kelompok Shara yang bikin konflik-konflik, meletupkan konflik di beberapa tempat. Tapi secara umum situasi terkendali gitu. Dan kita berharap Ahmad Shara betul-betul memegang janjinya dan menjadikan Suriah negara yang normal gitu, karena puluhan tahun dia kurang normal sebetulnya. Mohon maaf, dulu dikuasai oleh partai Ba'ath ya, partai kira-kira ini sosialisme Arab ya, gaya Nasser oleh bapaknya juga, sama juga dengan di Irak oleh Saddam Hussein. Dan setelah sekian puluh tahun dominasi partai Ba'ath ditumbangkan. Mudah-mudahan kita berharap penggantinya bukanlah ideologi Islamisme seperti yang dikumandangkan Shara di masa dia jadi pemberontak, tetapi mudah-mudahan dia menjadi negara yang normal. Dan kelihatannya Suriah sudah bisa bergaul dengan tetangga-tetangga Arabnya, sesuatu yang dulu sangat sulit dicapai, misalnya dengan Saudi, dengan Kuwait, dengan Bahrain, dengan Yaman. Kenapa? Karena ideologinya yang Ba'athis itu, Ba'ath ya. Sehingga negeri seperti Suriah lebih dekat dengan induknya, yaitu dulu Uni Soviet yang kemudian jadi Rusia. Dia justru jauh dari negara-negara Arab ya, meskipun dia masih jadi anggota Liga Arab atau juga mungkin organisasi konferensi Islam. Nah sekarang situasinya baik. Mudah-mudahan ini berlangsung. Karena apa, saudara? Masyarakat Syria itu jadi sangat miskin. Ya. Syria memang bukan negara penghasil minyak, tetapi kondisi ekonominya lebih buruk lagi gitu. Sehingga, padahal dulu di masa awal Islam itu luar biasa negara ini. Negeri Syam disebutnya kalau dalam tradisi Islam ya, dulunya di masa Nabi Muhammad gitu. Sekarang dia jadi Syria. Tapi pendapatan rata-rata penduduknya kira-kira 1/5 atau 1/6 rakyat Indonesia.
miskin sekali. Dan seperti biasa di negara-negara diktator, para penguasanya justru kaya raya. Nah sekarang Korea Utara masuk. Dia ikut dalam perang ikut mendukung Rusia dalam perang melawan Ukraina. Sebenarnya bukan perang melawan Ukraina ya, justru lebih tepat Rusia yang menyerbu Ukraina karena Ukraina lebih kecil ya, lebih lemah. Dan pada situasi tertentu ketika perang itu mulai 3 tahun lalu, hampir 4 tahun ya sekarang, Februari 2021 ya, 4 tahun. Udah hampir 5 tahun kali. Nah dia mengirim paling sedikit 11.000 tentaranya. Karena solidaritas sesama poros komunis gitu ya. Untuk menggempur Ukraina. Ini satu perang yang sebetulnya aneh dan ganjil. Tapi saya kira sebab utamanya atau triggernya satu hal saja, yaitu bahwa Ukraina sebagai bekas Uni Soviet tidak mau tunduk pada Rusia yang berpretensi untuk menjadi representasi baru atau pengganti kekaisaran Uni Soviet oleh Vladimir Putin di Rusia. Dan Ukraina tidak mau tunduk pada itu dan bahkan mulai main mata dengan NATO. Dan dia kelihatan betul menyatakan minat dan sudah ada pembicara-pembicara pendahuluan untuk bergabung dengan NATO. Nah ini sesuatu yang sangat diberati oleh Vladimir Putin karena dia menganggap bahwa udah ada semacam kesepakatan bahwa oke, Ukraina tidak diganggu, tapi please jangan bergabung dengan NATO. Karena kalau bergabung dengan NATO artinya benar-benar ngajak bermusuhan dengan kami gitu kata Vladimir Putin. Sementara memang sial blok Soviet itu dengan runtuhnya blok Soviet, maka fakta pertahanannya disebut Fakta Warsawa itu juga bubar. Sementara faktanya blok Barat yang dipimpin Amerika dan juga Eropa, NATO masih berjalan terus, masih jaya. Nah, sekarang Ukraina mau masuk ke situ. Sebelum dia masuk diserbu dulu oleh pasukannya Vladimir Putin. Nah sekarang Korea ikut campur karena alasan tadi. Dengan kata lain saudara, kalau kita lihat konfigurasinya itu, dunia sebetulnya belum sepenuhnya bergeser dari blockage ya, dari pemblokan antara Barat dan Timur. Ya, kelihatan. Jadi Barat itu diwakili Amerika, Eropa, Jepang sebenarnya karena Barat tidak merujuk pada budaya ya, tetapi pada political geography, wilayah politiknya sebetulnya. Sehingga negara-negara non Barat pun bisa dikategorikan Barat, terutama misalnya Jepang. Ya. Jepang mungkin Taiwan ya. Tetapi Cina tidak. Cina lawannya Barat gitu. Walaupun dia tidak sepenuhnya ngeblok ke Rusia juga karena Cina muncul sendiri dalam 25 tahun terakhir menjadi raksasa baru yang banyak ramalan menyatakan bahkan dia bisa melampaui Amerika sebentar lagi gitu. Baik dari segi kekuatan ekonomi maupun juga teknologi barangkali ya. Kalau khusus untuk artificial intelligence, banyak ahli Amerika meramalkan bahwa dia sudah lebih unggul daripada Amerika dalam teknologi artificial intelligence. Jadi begitu, blokannya masih sama sebetulnya. Rupanya sulit sekali menghilangkan ini sebagai warisan dari Perang Dunia Kedua ya, pemilahan blok Barat dan Timur gitu. Dan kita sejak merdeka, sebagai ilustrasi aja, kita sejak merdeka sudah menetapkan garis politik atau politik luar negeri yang disebut bebas aktif dan non-blok. Sehingga pada tahun 1955 kita mengadakan konferensi Asia Afrika di Bandung. Dan di situ Indonesia menjadi pemimpin yang sangat dihormati oleh seluruh negara di Asia dan Afrika ya, yang menganggap kita sebagai salah satu pemimpin terpenting dunia ini tahun 1955. Dan sampai sekarang peristiwa bersejarah itu masih terus dikenang oleh orang-orang di India, di Tunisia,
atau di Tanzania, di Arab, karena itu satu tonggak besar dalam perjuangan kemerdekaan negara-negara yang waktu itu masih ada yang masih dijajah dan masih sangat dipengaruhi oleh kekuatan-kekuatan Barat. Kita geser lagi ke kawasan kita sendiri ya, Asia Tenggara. Baru-baru ini lagi-lagi secara sangat mengejutkan, tiba-tiba ada perang meletup antara Kamboja dan Thailand. Kenapa tiba-tiba? Pasti itu bukan tiba-tiba. Yang jadi soal adalah, saya kira, kita jarang sekali membaca berita tentang negara-negara itu. Karena ruang media kita, termasuk medsosnya, itu sepenuhnya didominasi oleh berita-berita dari Barat atau negara-negara besar, negara maju. Itu yang memenuhi halaman media kita, artinya memenuhi kepala kita juga. Sehingga begitu kita dengar ada perang antara Kamboja dan Thailand, kita benar-benar kaget dan sekaligus menunjukkan bahwa itu kita sama sekali tidak memperhatikan tetangga kita itu yang merupakan sama-sama anggota ASEAN yang 10 negara. Tiba-tiba perang mereka sekian bulan lalu dan baru-baru ini meletup lagi kecil. Nah, kita berharap tentu saja mereka segera berdamailah, apapun alasannya. Mestinya semuanya diselesaikan secara politik, bukan secara militer seperti zaman dulu, ya, yang orang nggak bisa berunding, nggak bisa bermusyawarah, bisanya hanya angkat senjata. Dan rupanya kesamaan geografis, bahkan to some extent kesamaan etnis. Orang Kamboja dan Thailand kan bukan etnis yang sangat berbeda ya, masih ada keturunan Cina gitu. Ternyata berperang. Dan ada yang menonjol bagi kita di Indonesia. Ini yang juga saya catat dengan agak apa ya, kurang agak kecewa sebetulnya. Ketika mereka berkonflik, mereka minta penengah bukan ke Indonesia, tetapi ke Malaysia. Ya, dulu kita di masa Pak Harto itu kita benar-benar jadi the old man di ASEAN itu yang sangat dihormati. Waktu itu 5 negara, itu asosiasi yang berdiri tahun 1967 dan anggotanya 5 negara, dan kita karena negara paling besar, penduduknya paling banyak dan sebagainya, itu dihormati betul di ASEAN. Jadi Perdana Menteri Lee Kuan Yew, Perdana Menteri Mahathir dari Malaysia, Presiden Filipina Marcos dan sebagainya, itu kalau sama Pak Harto, Presiden Indonesia, mereka respect dan ya sangat hormat ini. Tapi sekarang rupanya situasi udah banyak bergeser. Sekarang Perdana Menteri Malaysia yang menjadi aktor penting rupanya di kawasan ini, sehingga 2 negara yang berkonflik itu datangnya ke Pak Anwar Ibrahim, Datuk Anwar Ibrahim, bukan ke presiden kita. Saya nggak tahu sebabnya, tetapi faktanya begitu. Dan sekarang ketika konfliknya makin agak berlarut juga, mereka tetap datang ke Malaysia, ke Kuala Lumpur, bukan lagi ke Indonesia seperti dulu, yang dulu biasanya juga mereka datang ke Pak Harto dan Pak Harto mengutus Menteri Luar Negeri yang sangat terampil, yaitu Pak Ali Alatas. Sehingga Ali Alatas itu di Kamboja misalnya itu sangat dihormati. Di Filipina juga, untuk konflik Filipina Selatan, itu tangan Pak Ali Alatas itu sangat besar di sana. Dan saya sangat menghormati almarhum Ali Alatas. Berikutnya, dunia juga diramaikan oleh serangan Israel ke Iran dan juga ke 6 negara Arab. Ini juga sesuatu yang baru, dan saya kira ini juga percaya dirinya Israel ini karena dia tahu bahwa Amerika sepenuhnya di belakang dia, gitu. Dan Israel selalu dengan cerdik mengkonstruksi situasi dengan menyatakan bahwa kepentingan Amerika dan kepentingan Israel itu sama, satu. Misalnya ada Iran adalah mencegah Iran memiliki senjata nuklir. Jadi
terus-menerus oleh dia disamakan karena dia tahu dia negara kecil yang terkucil dan dikepung Arab gitu, dan Iran yang Parsi juga dianggap Arab juga lah ya, Timur Tengah, dan satu-satunya sandaran dia adalah Amerika Serikat, bahkan bukan Eropa yang juga banyak bersimpati pada dia, tapi sebagai kekuatan sudah pasti Amerika yang nomor satu. Dan sekarang dia menyerang. Yang diserang apa? Yang katanya reaktor calon nuklir Iran. Kita sudah bahas panjang ini soal ini. Juga negara Arab lainnya. Dan benar-benar berlebihan, agak eksesif. Sehingga dia dengan dalih membunuh tokoh Hamas yang sedang ada di Doha di Qatar. Sehingga Qatarnya pun diserang. Juga di Yaman ada Houthi, juga di Lebanon. Pendeknya, Israel ini benar-benar jadi kira-kira anak kecil yang jagoan di tengah negara-negara Arab yang jauh lebih besar daripada dia. Ada Irak, ada Suriah, ada Saudi tentu saja, ya ada Mesir tentu saja yang raksasa, dan dia tidak takut karena satu punya teknologi yang jauh lebih maju, kedua ada Uncle Sam di belakangnya, dan ini menimbulkan eskalasinya benar-benar dramatis di Timur Tengah dengan peristiwa ini. Sementara itu genosida di Gaza jalan terus sampai sekarang. Rencana-rencana gencatan senjata selalu rapuh ya. Dalam seminggu 2 minggu nanti buyar lagi. Dalihnya macam-macam. Israel menuduh bahwa di tengah masa gencatan senjata ini Hamas masih membunuh 1-2 tentara Israel, gitu. Dan Hamas bilang bahwa dalam masa damai ini Israel tetap menjatuhkan bom di sekolahan lah, di rumah sakit dan sebagainya, sehingga opini dunia itu benar-benar dibikin bingung. Entah siapa yang salah, siapa yang benar. Di titik ini sudah memang sangat sulit menentukan siapa yang salah, siapa yang benar. Tetapi faktanya pembantaian itu jalan terus, dan kita dari jauh hanya bisa bersedih. Karena mungkin sekarang korbannya sudah di atas 100.000 manusia Palestina yang dibantai, dibunuh oleh Israel, pasukan Israel. Dan sebagian pembunuhan itu benar-benar telanjang. Orang lagi misalnya antrian makanan diberondong saja oleh tentara Israel yang mungkin sedang pusing atau apa ya, karena tekanan kerjaannya juga besar. Tapi faktanya begitu, dan situasinya sangat mengenaskan, dan orang-orang Palestina seperti terkurung di jalur Gaza yang sempit itu, yang sejak dulu dikenal dunia sebagai penjara terbesar di dunia, karena itu negara bagian penting dari negara Palestina gitu ya, tetapi sepenuhnya didominasi oleh Israel, sehingga mereka hanya tinggal di situ, kerja di Israel, ada yang kerja di situ juga, tapi secara umum tidak bebas. Dan ada jalan keluar. Dia bisa nyebrang ke Mesir, ke wilayah Mesir. Tapi dalam kasus yang sekarang ini, dalam peristiwa sekarang, Mesir menutup pintunya. Kenapa? Orang melihat bahwa itu adalah tindakan anti kemanusiaan yang luar biasa. Dengan dibantainya begitu banyak orang Palestina, kok Mesir tidak juga membuka pintunya untuk tempat pengungsian? Mesir punya argumen dalih sendiri, yaitu bahwa kalau orang-orang Palestina ini kayak saya bukakan pintu gitu, mereka kesini semua, wilayah itu kosong. Dan itu memang targetnya Israel. Karena dengan kosong wilayah itu, maka dia akan sepenuhnya menjajah, mengokupasi tanah itu. Karena Israel sejak pertama berdiri tahun 48 selalu haus tanah. Selalu kekurangan wilayah, dia ingin ekspansi lebih besar dan dia merasa mampu, kekaya dan teknologinya juga bagus. Dia jadi yang dia tidak punya adalah satu, penduduk yang selalu dia rasa kurang, kedua wilayah. Nah karena itu dia benar-benar selalu bernafsu untuk merebut wilayah di sekitarnya. Dia sudah punya dataran tinggi Golan dulu ya sejak tahun 67, lalu punya Sinai gitu. Lalu sekarang kalau Gaza dikosongkan dan orang Gaza mengungsi semua ke Mesir, maka tanah Gaza pun kosong dan pasti akan kembali diduduki oleh
Israel. Sementara orang Palestina juga sudah banyak sekali yang pindah ke Yordania jauh sebelum perang sekarang, sehingga penduduk Yordania itu mungkin sampai 50-60%-nya adalah orang Palestina, betulnya. Karena itu para penguasa Yordania selalu menangani isu Palestina dengan sangat hati-hati, karena sebagian besar penduduknya adalah keturunan Palestina. Jadi situasinya semakin rumit ini. Dan sekarang, sekarang hari-hari ini kita lihat reda ya konflik itu. Tapi selalu kita waspada bahwa terus itu atau gencatan senjata itu sangat rawan dan setiap saat bisa robek oleh salah satu dari mereka atau dua-duanya sekaligus. Kapan konflik ini berakhir? Dengan menyesal dan sedih saya harus katakan bahwa belum kelihatan tanda-tanda yang jelas untuk wilayah itu dingin dan damai. Ya, sudah 70 tahun lebih ini ya. Kalau kita hitung dari tahun 48 tahun kemerdekaannya Israel, dan terus-menerus berkonflik dan menjadi salah satu atau mungkin tempat titik terpanas di muka bumi ini dari segi politik. Dan itu belum banyak berubah sampai sekarang. Ada paus baru, jadi di tingkat global itu yang salah satu menonjol ya. Ada Pope atau paus baru di Vatikan yang bulan Mei tahun ini. Gereja Katolik itu mencatat sejarah baru karena adanya paus pertama asal Amerika Serikat, yaitu Robert Francis Prevost, yang sekarang memilih nama gelar menjadi Paus Leo the 14th ya, Paus Leo ke-14. Ini mencuri perhatian kita karena kepribadiannya yang berasal dari kalangan rakyat biasa. Dan saudara, ini juga menarik karena Amerika itu adalah negeri Protestan sebetulnya. Dan Amerika itu negeri religius ya, berbeda dengan kesan umum bahwa di Amerika itu seks bebas lah, inilah itu dan sebagainya, sebagaimana tercermin di film-film Hollywood. Dan film-film Hollywood itu tuh hanya sedikit mencerminkan kenyataan real atau situasi Amerika yang sebenarnya. Yang sebenarnya adalah itu negeri religius sebetulnya. Orang umumnya masih sangat peduli soal agama, terutama Protestan yang dominan ya. Sehingga misalnya dalam sejarah Amerika yang sudah 250 tahun lebih itu pernah hanya ada satu presiden Katolik, yaitu John Fitzgerald Kennedy tahun 60-an. Bayangin negara yang demokrasi dan sebagainya itu, orang non-Protestan sulit sekali jadi presiden. Ya misalnya Barack Obama dulu mau jadi ya dikata-katain, dianggap ini pokoknya Islam nih karena tengahnya namanya Hussein, Barack Hussein Obama gitu. Dan seterusnya. Jadi diangkatnya paus sekarang dari Amerika juga sangat menarik karena dia berasal dari negeri Protestan, bukan negeri Katolik atau bukan negeri netral gitu ya. Dan kita tahu Katolik dan Protestan belum juga ketemu sampai sekarang. Dan barangkali ini perkembangan yang bagus juga ya, bahwa paus berasal dari Amerika. Dan tentu orang Amerika bukan hanya yang Katoliknya, rakyat Amerika pada umumnya mungkin dugaan saya ya happy lah ya, bahagia juga ada warganya atau pasturnya jadi paus sebuah kekuasaan religius yang tertinggi di dunia Katolik, yang mungkin tidak punya kekuasaan real atau kekuasaan material, tetapi kekuasaan spiritual. Yang kita tahu ada beberapa jenis kekuasaannya, dan dia mungkin tidak bisa menetapkan aturan, tidak bisa bikin undang-undang buat rakyat pada umumnya, tetapi jelas seorang paus adalah penguasa tertinggi di wilayah spiritual, dan dia ditaati oleh hampir 2 miliar warga Katolik di seluruh dunia. Jadi ini posisi yang sangat penting ya.
Dan saya kira tantangan Paus Leo ini besar juga, terutama tentang masa depan Katolik ya. Kita tahu misalnya di Eropa misalnya, walaupun Vatikan juga ada di jantung Eropa, tapi orang Eropa makin jauh dari agama ya, dari religius, dan kita lihat gereja-gereja pada kosong dan biasanya dijual murah dan biasanya dibeli oleh para imigran dari negara-negara Muslim, dijadikan masjid dan sebagainya. Karena orang Eropa sendiri sudah semakin sekuler untuk alasan yang bisa dijelaskan karena di masa lalu ketika gereja Katolik sangat berkuasa secara politik juga di Eropa, terjadi pertumpahan darah yang besar sekali selama mungkin sampai 500 tahun, dan untuk itu orang Eropa kelihatannya sudah kapok dengan semua yang berbau agama, terutama yang bersifat kekuasaan agama. Dan sementara Amerika berbeda, Amerika tidak pernah mengalami perdarahan seperti di Eropa ya. Sehingga sekarang di Amerika itu sedang bangkit-bangkitnya apa yang disebut Kristen Protestan. Jadi bahkan di Kongres juga terjadi Christian Coalition misalnya. Anda bisa lihatlah para presidennya atau menteri-menterinya kalau pidato di publik dikit-dikit bawa Tuhan gitu. Terus God bless Amerika. Uang dolarnya ada in God with trust. Ya, jadi sangat religius. Sesuatu yang nggak akan Anda temukan di Eropa. Seorang Perdana Menteri atau Presiden di Eropa hampir tidak pernah menyebut satu kali pun kata-kata Tuhan. Hanya di Amerika itu yang begitu. Jadi selain memberi ucapan selamat buat Paus Leo ke-14, ya kita mencatat ini sebagai perkembangan baru yang menarik. Ada di level di Amerika juga, di level memang kebanyakan Amerika nih, jadi ini menunjukkan dominasi pemberitaan dari sana ya, termasuk ke negeri kita selain negeri lainnya. Ada yang menarik kita pernah bahas di forum lainnya, yaitu terpilihnya wali kota Muslim pertama di New York, yaitu Zohran Kwame Mamdani. Dia ini orang keturunan India yang tinggal di Uganda. Dia datang masih kecil, mungkin umur 6-7 tahun ke Amerika karena bapaknya profesor hebat. Bapaknya antropolog yang hebat dan sudah menghasilkan buku-buku hebat di bidangnya. Ya, Profesor Mahmud Mamdani namanya, dan mengajarnya nggak tanggung-tanggung di universitas, salah satu universitas terbaik di Amerika yaitu Columbia University, selain merangkap sebagai rektor di negerinya. Jadi dia rektor, semacam rektor in absentia lah. Ini menunjukkan bahwa ayahnya Zohran ini memang scholar yang istimewa gitu. Ini juga kemenangan ini luar biasa ya, terutama karena di New York. New York juga disebut sering diledek sebagai Jew York ya, kota Yahudi gitu. Ternyata seorang Muslim seperti Zohran Mamdani bisa terpilih, dan banyak sekali pendukung-pendukungnya dari kalangan Yahudi, bahkan Yahudi yang religius, bahkan beberapa rabai. Kita lihat sering sekali rabai-rabai itu, rabi-rabi Yahudi itu berdemonstrasi untuk menyatakan dukungan penuh kepada Zohran Mamdani. Di jalanan juga kita lihat ibu-ibu Yahudi diwawancara dan dia bilang dukung Zohran, dukung Zohran. Saya kira Zohran ini pengalamannya bisa dijadikan pelajaran bagi politisi dimanapun di dunia. Kalau Anda tulus, Anda otentik gitu, tidak penting siapa itu, siapapun akan mendukung Anda, kira-kira begitulah. Dan anak ini, seorang ini benar-benar brilian, masih muda, 34 tahun umurnya, imigran, datang mungkin ke Amerika baru 1-2 patah kata bahasa Inggrisnya, dan sekarang dia ngomong dengan begitu fasih dan begitu memikat, dan bukan hanya caranya yang hebat, tapi substansinya juga luar biasa ya, menarik, penuh wawasan dan menunjukkan kematangan bukan hanya sebagai politisi bahkan, tapi kematangan juga sebagai manusia yang Anda bisa lihat tiap hari itu. Bapak benar-benar inspiring ya pernyataan-pernyataannya. Selain
tidak pernah marah, tidak pernah menusuk orang hatinya gitu, diejek dan sebagainya, dia jawab, kecuali dia agak keras ketika dikata-katain oleh lagi-lagi Donald Trump yang suka ngomong ngawur-ngawur itu. Nah, tapi dia juga tanggapi dan kemudian dia menemui Donald Trump di Gedung Putih, lalu mereka ya ngobrol biasa gitu, dan selanjutnya aman. Tetapi ini saya duga kalau tidak dihalangi oleh konstitusi, dia sangat mungkin menjadi calon presiden yang potensial. Tapi Zohran Mamdani tidak mungkin menjadi presiden Amerika karena dia tidak lahir di Amerika. Dulu Barack Obama diisukan begitu juga, tapi Barack Obama lahir di Amerika, karena itu dia jadi presiden. Mamdani sulit, paling jauh dia mungkin jadi gubernur untuk wilayah ya, atau menteri kabinet, atau jabatan apapun di Amerika, dan dia layak dapat itu, kecuali jabatan presiden. Dari Amerika kita kembali ke Asia. Jepang, perkembangannya juga sangat menarik. Ada orang namanya Sanae Takaichi terpilih menjadi Perdana Menteri pertama wanita di Jepang. Lagi-lagi ini perkembangan penting ya, menarik, penting ya. Kenapa? Karena negara itu dikenal sebagai negara lelaki sebetulnya. Jadi udah lama kita tahu bahwa perempuan Jepang itu sulit sekali mendapat tempat gitu ya, di banyak level, di banyak sektor di tengah masyarakat. Pendeknya, perempuan ideal Jepang itu adalah perempuan yang melayani suami gitu di rumah, perempuan yang menjadi ibu rumah tangga biasa gitu. Secara umum kesan itu masih kuat di masyarakat dunia mengetahuinya. Dan tiba-tiba sekarang di abad 21 ini ada Sanae Takaichi yang menjadi Perdana Menteri Jepang. Ini luar biasa. Ini kita teringat pada ramalan John Naisbitt ya, yang bilang intinya adalah the mega trends ya. Mega trends itu dia mencatat ada sejumlah tren yang akan terjadi pada abad 21. Antara lain yang menonjol adalah makin dominannya perempuan di panggung negara-negara atau di panggung global, dan sampai batas tertentu saya kira dia benar ya. Sekarang salah satu buktinya adalah Sanae Takaichi ini. Sebelumnya di Amerika ada Hillary Clinton, sesuatu yang baru juga tuh, calon presiden dan kemudian jadi menlu ya, perempuan, dan calon presiden juga Kamala Harris gitu. Lalu di Italia ada Perdana Menteri Giorgia Meloni yang juga perempuan. Lalu Perdana Menteri New Zealand juga perempuan. Lalu Perdana Menteri apa sekarang? Finlandia atau beberapa negara Skandinavia lainnya perempuan. Jadi makin banyak memang perempuan, dan ini perkembangan yang patut kita syukuri. Rupanya kemanusiaan di banyak tempat makin meningkat, sehingga makin melihat perempuan sebagai human, sebagai manusia yang setara, yang sama, dan memang kenyataannya demikian. Karena mitos tentang kelemahan perempuan dan sebagainya itu dibikin oleh kaum lelaki sebetulnya. Jadi dipotret begitu rupa sebagai sebagai pihak manusia yang lemah, penuh kekurangan, bla bla bla, macam-macam gitu. Dan itu masih melekat sampai sekarang, dan pelan-pelan rupanya negara-negara itu, di negara itu mulai muncul kesadaran baru yang segar, yang makin melihat perempuan sebagai setara dengan laki-laki. Dan sebagai catatan akhir, saudara, memojokkan atau menomorduakan perempuan itu benar-benar tindakan bodoh dan kontraproduktif. Kenapa? Itu artinya kita menyingkirkan separuh penduduk dunia ini, mungkin lebih. Di banyak negara jumlah perempuan lebih banyak. Kalau Anda mau pojokkan mereka, mau diberi peran minimal dan sebagainya, negaranya akan rugi besar juga. Selain merugikan person-person si perempuan itu, karena apa? Karena potensi penuh kemanusiaannya diredam, ditekan,
sehingga nggak muncul aktualisasinya sebagai manusia yang biasa saja gitu, tidak harus istimewa, tidak apa. Jadi kalau ada pemojokan semacam itu, barangkali juga di negara kita, itu adalah tindakan bodoh yang kontraproduktif. Kita mau menyingkirkan separuh dari penduduk kita sendiri. Dan artinya berikut segala potensi dan kebaikan yang mungkin mereka hasilkan dan jadi tertunda atau peluang itu hilang. Saudara, masih banyak tentunya ya peristiwa-peristiwa menonjol yang terjadi di panggung global. Tetapi untuk sementara saya kira beberapa yang barusan saya nyatakan itu cukup lah ya. Sekarang mungkin sebagai catatan terakhir, bagaimana Indonesia di tengah itu? Inilah pertanyaan besarnya, dan saya kira sebagai warga, keluarga negara-negara yang makin terhormat, Indonesia mestinya juga benar-benar mencermati perkembangan ini dan melihat peluang dan tepat menempatkan diri di mana posisi kita sekarang ini. Ya. Di mana posisi kita yang katanya juga mau Indonesia emas tahun 2045 dan sebagainya. Tapi kalau kita tidak menempatkan diri dengan tepat di tengah panggung global yang meriah, riuh rendah, dan semakin kompleks dan semakin interaktif ini, mungkin harapan-harapan kita bisa meleset. Karena itu kita berharap para pemimpin bangsa kita juga mampu menempatkan diri dengan tepat di tengah panggung global yang semakin meriah ini. Sementara begitu dulu saudara, selamat Natal dan selamat Tahun Baru. Salam.